Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat pagi buat setiap kita. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya 30 hari di hadirat Tuhan, dan hari ini adalah hari ke-23. Mari pada pagi hari ini pastikan setiap kita tetap ada dalam hadirat Tuhan untuk meninggikan Dia, untuk menyembah Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur karena anugerah-Nya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas semua kami. Karena kami tahu sampai saat ini kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyenangkan Tuhan melalui doa, pujian, dan firman yang kiranya menyukakan hati-Mu. Sempurnakan segala sesuatu, apapun yang kami persembahkan pagi ini, kiranya Tuhan disukakan. Kuduskan, layakan kami pagi hari ini, untuk kami boleh layak datang kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang suci, Dia yang layak, yang terima glori pujian dari kita. Dan biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita, memenuhi setiap keluarga kita pagi ini dan sampai selama-lamanya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Engkau saja yang layak terima glori. Hanya Engkau yang layak terima pujian pagi ini Tuhan. Sebab kami bangga memiliki Engkau. Penuhi hidup kami dengan hadirat. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja
saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu.
bahwa Tuhan memikirkan hidup kami. Dimulai dari Engkau mengorbankan dirimu bagi kami. Seharusnya hal ini menyadarkan kami bahwa Tuhan begitu baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Maka aku dapat
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam
penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Sadari bahwa Dia Tuhan yang membimbing setiap kita ke air yang tenang. Biar kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia menyelesaikan segala sesuatu. Kita tidak akan mengalami kekurangan. Biar hal ini terus ada dalam diri kita. Sekalipun engkau melewatinya sampai tertatih-tatih. Tapi kalau kita menyadari sampai detik ini kita boleh lewati di bulan ke-11, itu karena Tuhan memampukan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
bahwa Tuhan adalah gembala kita, dan kita menyadari bahwa Tuhan yang mendesain hidup kita sedemikian rupa. Banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, tapi kita sadar bahwa cara Tuhan begitu banyak, cara Tuhan begitu ajaib, dan seringkali kita tidak mengerti akan caranya Tuhan. Karena itu biarlah pagi hari ini kita tidak ragu, kita tidak takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari percaya, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau
firman-Mu mengubahkan, membangunkan kerohanian kami menjadi pribadi yang semakin mengerti rencana Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas firman-Mu, dan kami hanya sebagai alat penyampai firman-Mu, isi hati-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Shalom buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita pagi hari ini berada. Dari Geraha Passion of Eagle menyapa saudara, damai sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk di hari yang ke-23 saudara, dan tepat hari ini tanggal 23 November 2020. Dan kita akan bahas dari Mazmur pasal yang ke-23 saudara. Nah, Mazmur pasal yang ke-23 ini sangat menarik saudara, dan kita juga telah menyanyikan syair dari ayat firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku. Dari ayat 1 Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, lagu ini sangat terkenal karena diambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara sekalian, inti dari Mazmur pasal 23 ini bukanlah kesetiaan Daud sebagai raja kepada Tuhan, melainkan kesetiaan Tuhan kepada Raja Daud, saudara. Ya, ini kesetiaan Tuhan kepada Raja Daud. Mazmur 23 ini adalah salah satu mazmur yang terindah yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Mari kita bahas, saudara, beberapa kebenaran
yang kita bisa dapatkan dari Mazmur pasal yang ke-23 ini. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ayat ini menyatakan Tuhan adalah gembala kita. Dialah yang akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Saudara, kita harus mengerti yang Daud katakan atau Daud maksudkan bukanlah Tuhan adalah gembala saya, maka saya tidak akan berkekurangan karena Dia akan memberikan banyak berkat kepada saya berupa harta dan kesuksesan. Bukan. Melainkan yang Raja Daud maksudkan adalah Tuhan adalah gembala saya, maka saya tidak akan berkekurangan. Karena di dalam pribadinya saya dapat menemukan segalanya yang saya butuhkan. Di dalam pribadi Tuhan bisa menemukan yang kita butuhkan. Bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita memiliki banyak harta, bukan supaya kita memiliki kesuksesan, bukan. Ada perbedaan tipis di dalamnya, saudara. Apabila kita mengatakan di dalam pribadinya, saya menemukan apa yang aku butuhkan. Itu sebabnya kadangkala ada juga saudara dalam bahaya. Tetapi Tuhan akan meluputkan semuanya itu. Kita harus mengerti bahwa keuntungan terbesar dari menjadi orang percaya bukanlah sekedar berkat secara fisik atau secara materi, bukan. Tetapi yang Tuhan dapat berikan kepada kita melainkan berkat di dalam pengenalan dan hubungan kita dengannya. Bagaimana kita mengenal Dia? Bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan? Bagaimana kita memiliki hubungan sehingga kita sebut Dia sebagai Bapa? Itu tidak mudah, saudara. Tetapi itu adalah salah satu yang terpenting dalam kehidupan yang kita harus tahu. Bagaimana mengenal? Saudara, kalau kita mengenal seseorang, pasti kita akan mudah mengambil hatinya. Kalau kita mengenal seseorang, kita akan mudah menghadapi pribadi orang itu. Sehingga orang itu tidak mudah kita buat kesal, sehingga orang itu tidak mudah kita buat marah. Kita mengerti kemauannya, mengerti hatinya. Nah, saudara, Tuhan mau supaya kita mengenal pribadi Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, mungkin saudara masih ada terbaring dalam tempat tidur. Mungkin saudara sedang mengendarai mobil, saudara sedang dalam perjalanan menuju kantor, menuju pekerjaan. Ini yang penting kita tahu bagaimana mengenal pribadi Tuhan. Dia adalah gembala kita yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Tetapi itu yang Dia lakukan. Sebab tanpa itu kita tidak dapat diselamatkan, saudara. Tanpa pengorbanan itu kita tidak menjadi apa-apa. Sebab dosa lebih besar, dosa lebih banyak menggoda, dosa lebih banyak yang kita lakukan selama kita hidup daripada kebaikan, saudara. Oleh karena itu sungguh besar anugerah Tuhan buat kita, Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ini adalah berita yang besar, berita yang membuat kita bersuka cita. Dan ini hanya diterima dengan percaya kita. Yang kedua, saudara, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku.
Tuhanlah yang dapat menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Maka itu kita sedang bersyukur di tengah-tengah ketertekanan. Kita tetap bangkit dalam keadaan seperti apapun. Sekalipun dalam kehilangan damai sejahtera, tetapi kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur. Ia menyegarkan jiwaku. Dia adalah solusi ketakutan. Dia adalah solusi kekhawatiran. Dia adalah solusi kesedihan. Di dalam jiwa kita sesungguhnya ada Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Hidup ini tanpa kesegaran jiwa, kita akan dipenuhi dengan beban. Tetapi jikalau hati, jiwa kita disegarkan, kita adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya hubungan dengan Tuhan, ketika kita membaca firman, ketika kita menyembah, kita belajar tulus untuk menyembah Tuhan. Sama seperti yang kita lakukan hari ini. Di awal mulai dari pukul 5.30 kita menyembah. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan salah satu lagu yang kita nyanyikan dia tadi adalah Dia membimbingku ke air yang tenang. Ya kan? Itu. Dia menuntunku ke air yang tenang. Saudara-saudara sekalian, itu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada problema hidup, kita tidak takut sebab Tuhan bersama kita. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Itu kabar baik yang saudara terima pagi hari ini. Oleh karena itu kalau Tuhan beserta kita, siapa yang menjadi lawan kita, saudara? Sebab Tuhan itu melebihi kekuatan siapapun dalam dunia ini. Jadi yang kedua, Dia menyegarkan jiwaku. Yang ketiga, saudara, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Tidak ada satupun orang yang mengatakan saya ingin mengikuti orang itu karena dia memimpin saya ke arah yang salah. Tidak ada seorang pun yang berkata demikian. Dia bimbing saya ke tempat yang salah, dia bimbing saya ke jalan yang salah, makanya saya ikuti orang itu. Itu tindakan yang salah, saudara. Setiap orang pasti hanya mau mengikuti seseorang yang membuatnya dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Saudara, Mazmur 23 ini Raja Daud mengajak kita untuk mengingat kembali satu-satunya pemimpin yang dapat memimpin kita melalui jalan yang benar dan menuju tujuan yang tepat, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan jika kita ingin berjalan dalam kebenaran dan berjalan dalam jalan yang benar dan menuju jalan yang tepat. Mau dipimpin, mau dibimbing, mau diarahkan ke jalan yang benar. Jangan terus berkubang dalam dosa. Jangan mau terus berkubang dalam tipu daya. Sebab kita terus berputar-putar dalam tipuan dosa.
Tetapi Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan orang yang benar akan mendapatkan kebenaran. Selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kebenarannya saudara, pimpinan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat-tempat yang aman. Tidak selalu saudara. Ada saatnya kita dibawa ke tempat yang kurang aman menurut kita. Seringkali pimpinan Tuhan malah membawa kita ke tempat-tempat yang sulit untuk diproses sebab satu tujuan bagi Tuhan. Supaya kita memperoleh kekuatan rohani. Ingat, induk Raja Wali akan melatih anaknya yang belum bisa terbang. Dari ketinggian, dari puncak batu yang begitu tinggi sampai 50-100 meter. Dia jatuhkan anaknya dari atas puncak batu itu. Sampai anaknya terjatuh dan mungkin mirip seperti suaranya saudara. Tetapi tiba-tiba induk Raja Wali itu tiba-tiba melebarkan sayapnya yang kurang lebih 2 meter itu saudara. Sehingga anak Raja Wali itu jatuh di atas sayap itu. Dan dia tertolong. Induk Raja Wali bawa lagi ke sarangnya. Besok latihan lagi. Jatuhkan lagi. Ditangkap. Besoknya begitu lagi. Jatuhkan lagi, ditangkap, dibawa sarangnya. Sampai dia punya kekuatan sayap yang kokoh saudara. Karena itu kita harus kuat, kita harus sabar, kita harus tetap sadar bahwa Tuhan itu baik buat kita. Daud mengingatkan kita semua untuk tidak takut ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Mengapa? Jawabannya adalah karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan, dia hanya lihat-lihat dari jauh. Apa yang kita harus lakukan, keputusan apa yang kita harus ambil. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dia tetap memantau, dia tetap menyelidiki hati kita, pikiran kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Dan itu yang Alkitab katakan saudara. Yang terakhir saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kebaikan dan kasih Tuhan akan terus menyertai kita hingga akhir hidup. Bahkan bukan sampai kepada akhir hidup saja, tapi sampai ke kerajaan yang kekal. Itu kepastian yang kita bisa banggakan, bahwa bukan sampai akhir hidup, sampai di liang kubur, tetapi sampai kepada kerajaan yang kekal. Saudara, setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya tidak terlepas dari kasih Tuhan. Dia masih memegang kendali. Dia masih memegang kontrol hidup kita. Sehingga kehidupan kita dapat dikendalikan. Ingat, Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu apapun di dunia ini. Supaya kita membuahkan sesuatu yang baik di masa depan. Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu, baik pergumulan, baik masalah, baik sesuatu yang buruk. Tuhan gunakan semua itu. Haleluya. Untuk kebaikan dan masa depan saya dan saudara. Karena itu tetaplah percaya. Karena itu tetaplah setia. Karena itu tetaplah sabar menanggung segala sesuatu. Sebab semuanya akan menjadi indah pada waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kami. Dan dalam pribadi Tuhan, Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan memelihara kami, menuntun kami ke jalan yang benar, menyegarkan jiwa kami. Sekalipun dalam keadaan bahaya, kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang hidup, yang nyata, yang kami alami, yang berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya diteruskan oleh Ibu Elizabeth. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mengontrol setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Kita terus diproses oleh Tuhan, tapi satu hal, Dia akan terus mengangkat kita dan menopang setiap hidup kita. Kita akan berdoa, sekaligus ada beberapa pokok doa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita datang kepada Dia. Biar kita berkata pagi hari ini, hanya Yesus anugerah terindah dalam hidup kita. Selama kita memegang Tuhan dalam hidup kita, tidak meninggalkan Dia dan hadiratnya, Dia yang terbaik, Dia yang termanis. Tuhan akan melihat bagaimana kerinduan hati kita kepada Dia, sehingga Dia memperhatikan kita secara khusus, karena kita mengkhususkan Dia dalam hidup kita. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku. Tuhan tahu setiap mimpi kita, pengharapan kita, dan sadari semuanya ada dalam tangan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita, tidak akan ada yang bisa menggagalkan, karena Tuhan yang punya kendali. Mari sadari hal ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sehingga kita tidak akan menyalahkan situasi, keadaan, orang sekitar kita. Bahkan kita tidak mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang sedang engkau alami. Mampukan kami pagi ini berkata, hanya Yesus anugerah terindah dalam hidup kami. Kau tahu rindu
masing-masing kita datang kepada Tuhan. Percayai bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kita akan berdoa secara khusus buat setiap pokok-pokok doa yang ada. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa secara khusus buat Ibu Saskiatin. Kami berdoa buat suaminya yang sedang bekerja di Bongo, Papua. Biarlah anugerah Tuhan menyertai keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jagai secara khusus dan tidak ada kuasa apapun yang bisa menjamah hidupnya. Dan kami percaya Tuhan memberkati keluarga ini. Anugerah-Mu menyertai keluarga ini. Bahkan anaknya yang ada di kampung halaman di Toraja, orang tua, keluarga besar, kakak, adik, semuanya, biarlah tetap dalam anugerah Tuhan. Biarlah Ibu Saskia boleh menjadi pendoa bagi keluarganya yang terus berdoa untuk pemulihan dan percaya bahwa kuasa Tuhan turun atas keluarga besar, atas keluarga kecilnya, semuanya dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa. Biarlah Kau juga memberkati keluarga dari Nyong Abi, Nyong Tuhumena, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Suami keluarga yang ada di Ambon tetap dalam anugerah Tuhan. Bahkan biarlah kandungan dari ibu ini tetap terjaga di dalam anugerah-Mu. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Karena kami tahu anak ini adalah keturunan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mencukupkan. Dan masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap mengawali dalam doa buat pemulihan orang tua Papa dari Raflin. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sedang pemulihan di rumah sakit. Biarlah situasi yang ada tetap membuat mereka sukacita dan percaya. Kesembuhan, pemulihan tetap Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua anak-anak-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami berdoa pada saat ini. Engkau yang mengenal setiap hati, Engkau yang mengenal setiap kerinduan. Karena itu Tuhan jawab setiap doa yang ada. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi yang lebih penting, kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami akan tetap mengiring Engkau sampai Engkau datang kedua kali. Kami tetap berdoa buat bangsa kami. Yang Kau pandang baik itu yang Kau kerjakan bagi bangsa kami Indonesia dan bagi hidup kami masing-masing. Karena kami tahu yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Materaikan doa kami pada pagi hari ini. Sempurnakan segala sesuatu, bahkan sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan yang terus sempurnakan. Jadilah apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau anugerah terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Mari katakan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu
terima berkat anugerah Tuhan pagi hari ini. Kita terima berkat Tuhan, saudara. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Bapa di surga. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah engkau dalam apa yang kau kerjakan, lakukan. Diberkatilah hidupmu ketika engkau mendengar program ini. Diberkatilah engkau ketika engkau menyembah di pagi hari. Diberkatilah hidupmu ketika engkau menjalankan, mempercayai, mengimani Tuhan adalah gembalamu. Diberkatilah karirmu, usahamu, anak-anakmu, keluargamu. Apa yang kau kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Hari ini adalah awal dari minggu ini dan menjelang masuk di akhir November. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah sepanjang hari ini kita boleh menjalaninya dengan sukacita dan tetap percaya, tetap semangat, tetap utamakan Tuhan dan lakukan segala sesuatu dalam ketepatan seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati dan besok pagi kita akan ketemu di hari ke-24 untuk kita boleh menyembah Tuhan, persiapkan hati kita, hidup kita untuk mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.